atau submachine gun submachine gun? atau grenade. Enggak, kalau gua Besok-besok ya, kalau dia di mana nih? Di god lane atau di mid lane? Kalau misalkan Dia pasti di mid lane nih. kalau di mid lane mah dia mainin shotgun sama nades. Ini mid Enak lane gitu. shotgun iya, shotgun Iya. Shotgun sama nades. atau Nades. enggak, kalau gua shotgun sama SMG. SMG. Iya, iya. Iya, kenapa gua bilang itu? Farming cepat. Kalau menurut aku SMG lebih optimal ketika udah mengamankan Demon Hunter Sword. Nah, makanya nanti dia bakal lebih dulu ngambil SMG, tapi kalau dengan ada shotgun. Tapi belum tahu sih gameplaynya seperti apa. Tapi yang penting kali ini Onyx Esports sudah mengamankan Eve terlebih dahulu. Mereka tidak mau. Kalau misalkan tadi yang sudah kita sebutkan di awal, high ground-nya Gas. ini bakal diamankan oleh teman-teman dari Gameplays Arrowwolf. Apalagi kita Yep. tahu sendiri Clay ini sangat optimal ketika menggunakan Yipi, YP. Yipi, Ripa, Dan Ripi. kali ini, dia bisa Rob sepertinya berpikiran yang sama sama ya gua. gold lane. Kalau gold lane Belum tentu diamanin di arah hyper. Kenapa? Karena kemungkinan besar Ya, samping gitu. possibility Samping dari dulu. possibility mentality mentality. dari seorang Beatrix Belum tanah kayaknya kosong. bakal lebih kuat di arah Goten dengan punya flicker, dengan Kayaknya. dia nggak pakai killing spree, Ya. dengan item marksman. Betul. Apalagi kalau di gold lane otomatis berarti Gameplays Arrowwolf malah yang harus lebih berhati-hati. Karena kalau di gold lane, Pak, dia bisa menggunakan yang mode snipernya. Wah, hand grenade ada juga sih, Pak. Yang bajok ke grenade itu kalau Iya. misalnya ke turret enak banget. Grenades for Oh iya. Oh, iya, Karena ada grenade apa yang ya? nades itu tuh bisa menjangkau sama seperti Layla di level 12. Dari Jangkau. luar turret dia Oh, bisa iya. ngepok gitu ke bagian turret. Jauh soalnya kan, Jauh layaknya dia. layaknya aku dan dia. Iya, Alright. sudah jauh sekali. Tapi kali ini Chang'e yang udah gue prediksi bakal diamankan untuk high groundnya ternyata sudah diamankan. Dan mereka Iya. memaksa untuk out. Mereka memaksa untuk Parsha, bro. Parsha sih. Iya, Tapi maksa untuk Parsha. kenapa gue bilang mereka paksa untuk Parsha? Karena kalau kalian sadar, mereka tuh udah ada Alice dan juga satu buah Angela, Angela. Granger. Granger lagi jadi band di 2 game berturut-turut. Kali ini benar-benar nggak boleh dikasih ampun karena dari Respect, Onyx bro. Esports juga masih Respect, berpikir bro. Respect, bro. respect band emang sih. Iya. Ini Untuk seorang respect is the Suns. key. Respect. Ya, Respect adalah kunci. yes, Betul. betul. Ya. Lalu Gio bagaimana? Jadi kalau misalnya tadi Granger di band karena tadi sebagai respect band, Terhadap Suns. ya ini waktunya Onyx Esports mungkin mencari salah satu Yisun Shin mungkin bisa di pick oleh Atau Onyx Roger. Esports atau Roger Gue lagi. sih kalau Roger. Roger ya penting ya. Nuduh aku mau kenang Saksikan rokok. bersama-sama. Tapi Balmon. Oh, Masih ditukar, Be. bolong mau kenang Ditukar. rokok. No, Apa rokok no, mantan dulu ini? Roger. Ini Beatrix-nya udah Iya. jangkau. Iya, junglernya udah Beatrix. Alright. Jadi Saya karena kena mungkin rokok itu. dua hero yang mungkin Suns pengen ambil diamankan kali ya. Iya, atau bahkan jangan-jangan. Jangan dah. Jangan-jangan Jangan cewek yang Beatrix terus Suns yang Balmon, jangan. jangan-jangan. Hari-hari. Iya. Itu mah udah perhatian kita aja udah. Balmon jungler udah gitu perhatian kita aja. Enggak masalahnya. Masalahnya abis ini diamanin sama Suns. Kalau ya, Kalau menang juga Mm-mm. dengan adanya Balmon Balmon Jungler. Jungler. Waduh, langsung di publik hari-hari. Aduh. Waktu itu zaman-zaman Ahmad pakai Johnson, rame Johnson di mana-mana. Sekarang Iya. mau Balmon Kirim jadi kampung. jungler, aduh. Padahal ada tulisannya loh. Khusus profesional. khusus Iya. profesional. Dilarang mencoba di rumah. Don't try this at Bener. home. Don't try this at home. Ya enggak? Enggak Iya. boleh coba di rumah, Bro. Ini khusus profesional. Ya bang, gua kan nyobanya di sekolah. Nggak salah. Apa yang coba di sekolah yuk? Lah kan don't try this at home. Tapi nyobain di sekolah, berarti nggak salah. jadi dia Oh, mabarnya di mabarnya di sekolah. sekolah. Iya. Kan lagi pandemi, sekarang nggak bisa masuk sekolah. Oh iya bener juga ya. Nggak boleh. Jadi kali Benar-benar. ini nyobanya di lapangan aja. Ah boleh. Roger. Tapi ada Roger. Oh bentar. Berarti Patrick support kah? No. Beatrix support diamankan oleh Dian gitu. Yes. hmm, Ada yang maki juga satu kemarin. Live streamnya Finn, lihat dia dipakai sama Jenny. Oh, oke. Patrick Finn support. Jenny memang ada sebuah chemistry in game yang menarik. Kayak Mystery Out Game juga. Chemistry out game juga kebetulan. Nah, gue jadi nggak terlalu kaget. Betul. Karena gue udah lihat kemarin dan ternyata beneran dipakai di MPL. Dan kalau aku kenapa bisa dibilang tidak kaget melihat Beatrix sebagai support?
Karena dia adalah tipikal marksman yang memiliki 4 ultimate in total. Iya, Oke. karena dengan 4 senjata berbeda juga. Benar. Tapi dengan mekanik yang tinggi banget, tapi kali ini kita bakal menyaksikan sendiri. Akankah Onyx Esports dengan grafik yang cukup unik kali ini mampu memenangkan pertandingan di game yang kedua? Ataukah game ini diamankan dengan penuh oleh Gelblaze Aerowolf? Berarti Alright. ini tim Onyx Esports adalah tim penjaskes. Penjaskes. Karena ini banyak banget hero-hero roll depan, roll belakang. Oh, pendidikan kesehatan jasmani dia. Betul. Dan ini juga bisa dibilang dari tim Onyx Esports ini hero-heronya agak sedikit loncat-loncat ya. Iya, demen lompat-lompat, makanya tadi bilang sama KB penjaskes. Itu kan roll depan roll belakang, tapi kali ini dari Suns bakal coba untuk dapetin satu ball itu Wonder terlebih dahulu Gio. Ternyata diamanin begitu saja. Yoi, Retribution is real dari seorang Suns kali ini nggak mau menyanyiakan lari Little Wanderer mencoba untuk masuk ke arah orange buff-nya kali ini. Tapi ada Fredo di sana yang selalu mengganggu pergerakan-pergerakan dari Onyx Suns. Di pertukaran kali ini ada seorang Rinasmi yang menggunakan cownya terlalu jauh di arah bottom lane. Bahkan di jungle harus menggunakan flickernya, memaksakan keadaan seorang Rinasmi masih level 3. Belum punya The Way of Dragon. Dan para pemain dari tim Onyx Esports sudah standby opposition. Fredo Kitty masih level 1, apakah bakal dilempar Sekratul Maut dan masih harus menggunakan flickernya. 3 player udah siap, diganggu begitu saja. Lycan Spons belum keluar karena ada Drian di depan sana dengan 1-2 grenade. Tapi bagus banget. Shotgun tuh ya. Itu kayaknya shotgun. Shotgun 2 barnya. Shotgun 2 kan? Shotgun 2 barnya. Iya makanya. Ini 5 bar. Itu SMG. SMG. Kalau kita lihat di top lane-nya sudah ada Awat dan juga cewek yang selalu berhadapan. Meanwhile, Boots-nya kali ini udah diporak-porandakan. Ada Fredo Kitty, ada Rinasmi, dan juga ada Battle di sana. Tapi seperti masih bisa pulang ke belakang dari seorang Boots. Boots masih coba untuk berhasil dapetin satu buah farming terlebih dahulu. Botol masih coba satu buah lethal counter 3 point. Didapatkan begitu saja di arah bottom lane. Cukup mengagetkan dan Blazing Duet untuk clear minion saja. Karena mereka bakal coba setup ke arah Turtle yang takut air. Iya, Turtle yang takut air sudah hadir di tengah-tengah lane of dawn kali ini. Menjadi Turtle yang pertama, menjadi objektif tentunya untuk kedua tim. Sementara itu kita lihat dari cowoknya Rinasmi mencoba untuk memberikan informasi pada teman-teman ya. Di situ ada Rasi dan juga ada Suns. Oh, ditahan begitu saja. Ditahan untuk dapetin satu buah purple terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Onyx mereka sudah menuju ke arah bottom lane. Satu buah puppet string dikeluarkan begitu saja. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba untuk melakukan contest terhadap turtle-nya di arah bottom lane. Iya, sementara itu dari Battle sendiri masih mengumpulkan stack, tapi kalinya cepat sekali Blaze kami, lihat langsung ada Retribution juga bakal coba diamankan. Dan Natal diamankan oleh seorang Suns di arah bottom lane. Ada sebuah round udah dilihat dan bakal berstol didapatkan oleh seorang Boots dengan satu bullet counternya. Bener banget, digeprek aja dengan lethal counternya dari seorang Boots, membuat first blood diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan kali ini kita lihat Suns, Rasi dan juga Ada sudah masuk ke arah cewek memilih untuk bodoh dengan ada satu pada arcade dikeluarkan oleh seorang Clay. Ceweknya juga berhasil masih bisa kabur di arah top lane. Super out Sopriadi terzoning out. Terlihat sedikit struggle di arah top lane. Tak ada bantuan sama sekali. Baru kali ini ada 911 dari seorang Fredo Kitty. Bahkan Super out Sopriadi. Dan dikejar dibalikan ke kanan. Ada sama bot. Wah, ada baiting from Super out Sopriadi. Bahkan ada bottom lane berhasil mendapatkan satu buah poin. 2 poin harus hilang dari tim Onyx Esports. Iya, 2 sama skor sementara kali ini. Walaupun berbeda dengan network yang tidak terlalu jauh, tapi Onyx Esports masih diuntungkan dari segi ekonomi. Dan kita lihat dari Fredo Kitty bersama dengan Clay yang sudah mondar-mandir keliling lane of down, memberikan impact yang sangat baik sekali. Tadi kalau kita remind lagi, Wattnya benar-benar bagus sekali menahan pergerakan dari seorang cewek. Alright, bukan hanya itu aja, di arah top lane juga bakal diambil dan Retribution-nya kali ini nggak dikeluarin karena nggak ada, bahkan sama-sama nggak punya, tapi Lasir diamankan oleh seorang Botol. Ada Fredo Kitty di depan sana, sama Botol sekarang seorang rahasia, ada Angkading, chemistry yang dimainkan, tapi Drian is coming, satu buah shotgun, dikeluarkan begitu saja, damage terlalu besar, Suns is coming, ada satu buah hardcut, para pemain dari tim Kevin Saro, Serigala pun nggak berani melawan Serigala beneran. Iya, karena Fredo Kitty juga udah harus tumbang di arah hitnya tadi. Sementara itu kalau kita lihat mereka udah langsung coba untuk objektif aja. Angelanya harus pulang terlebih dahulu, Rahasia nggak mau ngambil resiko. Sementara itu dari cewek dan juga Watt udah ada Drian yang mencoba untuk melakukan setup untuk menumbangkan seorang Awat di situ. Super Awat tahu kayaknya di sana ada seorang Drian, masih coba disebut begitu saja. Tapi ada Clay yang datang dan kali ini dikeluarkan dengan shotgun dikeluarkan. Satu kali damage terlalu besar, satu shotgun dan lihat kali ini dengan satu premetnya membuat seorang Super Awat sedikit struggle. Drian memaksakan keadaan, lalu ada spray down dari top lane Deadly Cats hanya untuk clear minion saja. Dipaksakan, benar-benar ini definisi
sesuatu yang dipaksakan itu sakit dan benar-benar Likan Pons yang berhasil dapetin 1 poin tambahan. Answer Blazing Duet ke belakang. Saat terkena Sakratul Maut, tapi letakkan dari sana digocek oleh seorang Botol. Bahkan Clay membuat seorang Boots kelimpungan. Iya, Battle Tapi benar-benar bener opposite nih, benar kanan kali Drian yang nggak mau bisa dipulangkan oleh Rinasmi. Benar-benar Rinasmi on point sekali. Sementara itu dari transnya harus coba hati-hati karena dia udah jadi jungler yang sangat baik tadi. Dan untung banget kali Apa tuh? ini botolnya tuh nggak mati. Tadi dia gocek dengan 1 pemain rematch karena kalau mati itu bakal jadi kerugian untuk tim Genfix Sarawak. Wow, kedua belah tim sama-sama buas, sama-sama landak yang ternyata imut tuh di luar doang dalamnya menyakitkan. Dan sang serigala sedang mengaung. Iya, kita lihat dari head to headnya kali ini antara Super Awat dan juga cewek. Silakan Profesor. Iya, cewek dan juga Awat kali ini masih saling baku hantam di bagian goldnya. Namun, untuk dari segi gold peraihannya, per menitnya, mereka berbeda sama. Mereka sering kali melakukan clear minion, memaksa untuk melakukan cutting minion. Tapi, untuk kali ini cewek lebih unggul karena dia bermain lebih objektif. Sementara Awat, dia lebih mengincar ke arah shutdown kill. Iya, shutdown kill karena untuk nambah-nambahin pundi-pundi gold untuk timnya sendiri kan. Setelah itu kalau kita lihat sudah ada beberapa pertarungan, udah ada boots kan kali ini dan Rinasmi di situ. Total counter yang dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Rinasmi. Botol dibuka masuk dengan 1 buah. Mirror image ceweknya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hardguard gak berhasil dikeluarkan. Tapi ada Drian. Drian standby on position. Ini Fredo Kitty bakal coba ditembak begitu saja. Cewek kembali lagi untuk menggait seorang Fredo. Ternyata Fredo masih setia dan benar-benar stick mengawal seorang Botol dan juga Clay. Iya, deh kalau kita lihat dari segi itemnya dari Profesor. Oh, flickernya gak berhasil. Fredo Kitty bakal tumbangin ada 1 papan. Patrick dapatkan West Dragon ke arah seorang Drian. 2 harus bisa ditumbangin dari tim Monigis. Balikan pos masih masukin. Tapi ternyata Deadly can save the day. Bahkan Blazing Duet di sana belum mengarah ke orang stun damage yang masih bisa ditahan. Dan ada Boots yang tiba-tiba datang mengagetkan di arah belakang. Wah, walaupun bisa menyelamatkan seorang Rinasmi, tapi ternyata di sini gak bisa menahan damage-nya diri sendiri. Iya, Awat harus tumbang juga tadi setelah war yang besar terjadi dari antara Genfix Sarawak dan juga Onyx Esports kali ini. Onyx mencoba untuk mengambil objektif yang pertama di arah mid lane. Ada Clay mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi seperti tidak bisa berbuat banyak. Oh, ini turret yang cukup penting diamankan oleh tim Onyx Esports karena ada satu inisiasi yang gagal dari seorang Fredo Kitty. Bahkan Botol di sana terkena damage cukup banyak dan dibalikin keadaan ada saat dengan Likan Ponsnya. Ingat, langsung loncat begitu saja Blazing Duet dan bahkan Ejector berhasil mengamankan Sas. Syndicate juga berhasil mengamankan 1 poin tambahan. Rasi seorang diri mau coba kabur. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Benar banget, itu adalah kuncinya komunikasi ketika seorang Cloud Battle mencoba melakukan Blazing Duet. Disitulah Fredo masuk untuk memberikan ejector ke belakang dan Tapi menumbangkan lihat Sans. Gio, ada purple buff yang bakal coba dicuri oleh seorang cewek. Akankah berhasil? Dan bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Yoi, Turtle yang berikutnya sudah hadir tengah-tengah lane of down kan kali ini. Cewek yang mendapat purple buff dari seorang Battle dengan ejector ke belakang. Orang cewek di situ ditumbangkan seketika oleh seorang Rinasmi. Rinasmi harus hilangkan 1 poin untuk tim Onyx Esports. Bahkan di sisi lain, Sansnya udah datang lagi ke line up dan akan ke retributionnya diamanin. No, Sans juga pun ternyata masih sadar diri. Dia nggak mau terlalu offside lagi. Dia nggak mau kesalahan yang sama. Di kesalahan yang sama. Benar, kesalahan yang sama kalau diulang kembali namanya tidak belajar ya kan. Tidak belajar dari kesalahan. Iya. Belajarnya dari ibu guru. Tapi Rasi di sana untungnya masih punya oh no dia nggak pakai flicker. Dia Iya, pakai purify. Itu pakai kalau purify. misalnya ada stack 10. Beda sih sama profesional player sama Pokemon seperti saya ya. Itu kalau saya profesor tahu kan apa yang dilakukan? Iya. Ngapain? Udah Masuk. masuk Blazing Duet. Oh, Masuk udah gitu. nafsu tuh ya. Nggak Maju dengan bangga. Iya. maju dengan bangga. Nggak pakai ampun. Golden Yoi. Staff akan sesaat lagi mungkin dimiliki oleh Battle, tapi Wintalker sudah diamankan terlebih dahulu sama seorang Sans. Jadi untuk deal damage-nya mau nggak mau Sans sebenarnya lebih optimal memang dengan menggunakan Lycan Potion. Dan ini dia yang dibutuhkan ketika posisi Roger di posisi yang nggak dapetin keuntungan. Dia Windtalker terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adanya item yang murah, dengan efektivitas yang cukup tinggi, ini bakal lihat Sansnya. Ada auto builders, digunakan begitu saja. Cewek memilih mundur dengan flickernya, dibagi lagi keadaannya. Ada botol di sana, stacknya hampir putus, tapi untungnya balik kembali. Hampir saja itu tali silaturahim dari seorang Rasi bisa membuat seorang Fedoricati tertunduk lesu, tapi jarak antara tarikannya itu sangat jauh. Dan kali ini kita lihat ada Drian dan juga Clay yang saling berhadapan, sudah memberikan damage masing-masing ke arah keduanya. Tapi Battle mencoba untuk menyolong aja
saja dari orange buff milik seorang Sans. Oke, di depan sana Fredo Kitty udah setengah darah. Hati-hati dari tim Onyx Esports bisa masuk begitu saja. Sunset terlalu jauh, tapi ternyata di top lane diamankan satu buah turret dengan golden staff yang dimiliki seperti kata Profesor KB. Satu orang diri, ada Fredo di sana. Asal mau dikeluarkan, ejector bersama dengan sedikit Sans juga. Air sumur Padukun berhasil mendapatkan seorang Sans. Terlalu offset, what are you doing Sans? Yang gak Sans tuh. Iya, udah nggak sans banget kok kondisinya seperti ini. Dan kita lihat battle-nya udah mulai menggila. Ini bisa membuat skor 2-0 bagi Gelfix Arrowwolf. Karena kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Ini botol pakai skin dari RKT ketika menggunakan Cloud. Silver Bullet langsung tergersurupan. Kesurupan. Iya. Oke, Kita lihat tapi Dermot. Jack dikeluarkan dan di catch juga bakal 1 poin dengan Leicester dari sana. Ada biasa coba untuk megang berdagang, tapi retribusi dari seorang botol berhasil mengamankan 1 poin tambahan Blazing Blade masih mau lebih. Tapi gagal didapatkan, terkini di sana. 13 harus hilang. Rinasmi seorang diri depan sana mencoba dapetin seorang Mus dan sepertinya hanya untuk membaying time saja. Iya, karena kalau misalnya dia melakukan Way of Dragon ke arah Boots itu akan cukup merugikan juga karena nggak ada damage yang masuk. Nah, kita lihat dari battle ya Clay, Watt dan juga Rinasmi langsung hilang objektif ke stacknya, arah Bang. midnya. Hilang stacknya. Hilang stacknya dari seorang battle, mencoba untuk mencari stacknya terlebih dahulu sebelum nanti Blazing Blade akan menyakitkan. Mereka mau maksa, ini mereka mau maksa. Kenapa? Karena setidaknya mereka bakal coba dapetin sedikit demi sedikit turret. Setidaknya setengah, seperempat itu sangat untung. Ketika ada Lord dengan super minion, di 3 lane yang berbeda bakal membantu pergerakan dari tim Onyx Esports Profesor KB. Iya, bahkan tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi ya dari teman-teman tim Gelfix Arrowwolf yang mungkin mengiranya Lordnya bakal menuju ke arah tengah, tapi ternyata ke arah atas. Namun, ini menurut aku yang menyelamatkan hari ini dari seorang battle adalah Lord dan juga talent emblem Killing Spree. Ketika battlenya di engage, dia langsung mengamankan 1 buah retribution dan lihat darahnya langsung penuh lagi. Dapat Killing Spree juga, langsung dapetin double kill. Oke, kami bakal coba lihat para pemain dari tim Gelfix Arrowwolf serigala pada juga arah top lane. Udah juga ada ini betul turret. Ada Sensi depan sana. Ada dia juga memberikan damage dengan granate. Tapi ternyata Fredo Kitty berhasil berada kuat di arah depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini sedikit kelimpungan. Lane mana yang bakal coba pertahankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat midnya udah menjadi objektif berikutnya dari tim Gelfix Fredo Arrowwolf. berhasil mendapatkan seorang tapi terlalu sakit depan sana. Cewek terhasil The Wave Dragon. Hasil sudah masuk. Tapi tidak efektif. Para pemain dari tim Onyx Esports kelimpungan. Dan bahkan hampir saja kehilangan 2 player kali ini. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar-benar bencana. Kita lihat battle-nya udah mulai untuk standby di depan sana. Tidak perlu takut, ada Boots yang udah ditembak-tembakin oleh seorang battle. Tapi mesti mundur dan objektif berikutnya dari bottom lane diamankan oleh Gelfix. Dia mengambil stacknya. Lihat di depan sana. Grenade dikeluarkan. Fredo terlalu